Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah gerakan Salafi di Malaysia. Bagi teman-teman yang penasaran dengan kelanjutan video ini, tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Gerakan Salafi merupakan salah satu aliran dalam Islam yang menekankan kembali kepada ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta pemahaman generasi awal Islam yaitu Salaf. Gerakan ini berusaha untuk membersihkan keyakinan dan praktik-praktik Islam dari apa yang mereka anggap sebagai penyimpangan atau inovasi yaitu bid'ah yang tidak sejalan dengan ajaran Islam yang murni. Gerakan Salafi sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah Islam. Teman-teman sekalian, Salafisme mengacu pada upaya untuk kembali kepada Islam pada masa kejayaan generasi awal, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in yang dikenal sebagai 3 generasi pertama umat Islam. Dalam pandangan Salafi, pemahaman dan praktik agama yang benar harus merujuk kepada sumber-sumber ini tanpa inovasi-inovasi yang datang kemudian. Pada abad ke-18 muncul tokoh-tokoh pembaharu yang menghidupkan kembali semangat Salafi. Salah satu yang paling terkenal adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Di Semenanjung Arab, gerakan ini seringkali dikaitkan dengan Wahabisme. Meskipun tidak semua Salafi mengidentifikasi diri mereka dengan gerakan ini. Gerakan Salafi mulai masuk ke dunia Melayu melalui berbagai jalur, terutama dari para pelajar dan ulama yang belajar di Timur Tengah. Banyak ulama dan pelajar Malaysia yang menimba ilmu di pusat-pusat studi Islam seperti Mesir, Saudi Arabia, dan Yaman pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Mereka terpapar dengan ide-ide pembaruan Islam yang diusung oleh para reformis seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan Rashid Ridho yang menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, kehadiran para pedagang dan ulama dari Timur Tengah juga memainkan peran penting dalam membawa ide-ide Salafi ke Malaysia. Pertukaran intelektual dan budaya antara kawasan Arab dan Nusantara memungkinkan gagasan ini menyebar lebih luas. Pada masa penjajahan, gerakan pembaruan Islam termasuk Salafi semakin berkembang sebagai respon terhadap pengaruh Barat dan kolonialisme. Banyak ulama di Malaysia melihat bahwa cara terbaik untuk melawan penjajahan dan menguatkan identitas Islam adalah dengan kembali kepada ajaran Islam yang murni. Kolonialisme mempercepat proses modernisasi dan pada saat yang sama mendorong ulama untuk mengeksplorasi metode baru dalam menafsirkan dan mempraktekkan Islam. Gerakan Salafi di Malaysia juga muncul sebagai bagian dari usaha ini. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ide-ide Salafi mulai mengakar di kalangan ulama lokal yang kemudian dikenal sebagai golongan kaum muda. Mereka berusaha untuk menghapus praktik-praktik yang mereka anggap itu adalah bid'ah, seperti amalan tarekat sufi yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Kaum muda seringkali terlibat dalam perdebatan dengan golongan tradisionalis, yaitu kaum tua, yang lebih condong kepada praktik-praktik tradisional yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat Melayu. Publikasi seperti majalah Al-Imam yang diterbitkan pada awal abad ke-20 di Singapura menjadi sarana yang penting untuk menyebarkan gagasan Salafi di Malaysia. Al-Imam dipengaruhi oleh gerakan pembaruan di Mesir, terutama dari Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Majalah ini mengangkat isu-isu pembaruan agama, pendidikan, dan sosial serta mendorong umat Islam untuk kembali kepada ajaran yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dunia Islam, gerakan ini mendapat tempat di berbagai negara, terutama di kawasan Timur Tengah. Gerakan ini juga menyebar ke Asia Tenggara termasuk Malaysia, melalui interaksi dengan dunia Arab, terutama dari pengaruh pelajar-pelajar Malaysia yang menimba ilmu di Arab Saudi dan Mesir.
Di Malaysia, pengaruh Salafi mulai terasa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah mahasiswa Malaysia yang belajar di Timur Tengah. Mereka membawa ide-ide reformis yang mendorong perlawanan terhadap takhayul, khurafat, serta amalan-amalan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran ide-ide Salafi di Malaysia adalah Syekh Tahir Jalaluddin yang wafat tahun 1956, seorang ulama yang mendapatkan pendidikan di Mekah dan Mesir. Beliau mempromosikan pemikiran reformis dan sering sekali dikaitkan dengan gerakan Salafi. Karya-karyanya mendorong diskusi mengenai keperluan pemurnian agama, khususnya dalam hal akidah dan praktik ibadah. Pada dekade berikutnya, gerakan ini mendapat momentum yang lebih besar, terutama pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Pada saat ini, banyak mahasiswa Malaysia yang belajar di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, terpapar secara langsung dengan ideologi Salafi. Sekembalinya mereka di Malaysia, mereka berusaha menerapkan ajaran tersebut, baik melalui dakwah maupun gerakan sosial. Setelah Malaysia merdeka pada tahun 1957, gerakan Salafi terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan politik di negara tersebut. Pada periode ini terjadi peningkatan jumlah pelajar Malaysia yang pergi belajar ke negara-negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Sebagian dari mereka kembali ke Malaysia dengan membawa pandangan-pandangan Salafi, yang kemudian mereka ajarkan di masjid-masjid, madrasah, dan institusi pendidikan Islam. Pada dekade tahun 1970-an dan 1980-an, Malaysia mengalami kebangkitan Islam yang juga mempengaruhi perkembangan gerakan Salafi. Kebangkitan Islam ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang mendukung Islamisasi, ketidakpuasan terhadap modernitas sekuler, dan pengaruh gerakan-gerakan Islam internasional. Dalam konteks ini, gerakan Salafi mendapatkan tempat terutama di kalangan generasi muda yang mencari identitas Islam yang lebih murni dan bersih dari pengaruh Barat. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, gerakan Salafi di Malaysia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Para pengikut Salafi di Malaysia sering sekali mengidentifikasi diri mereka sebagai Salafi atau Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka aktif dalam menyebarkan ajaran melalui pengajian-pengajian di masjid, media sosial, dan penerbitan buku-buku keagamaan. Tokoh-tokoh ulama Salafi di Malaysia juga sering diundang untuk memberikan ceramah di berbagai forum. Pengaruh Salafi di Malaysia semakin berkembang melalui berbagai saluran, termasuk lembaga, pendidikan, masjid, serta kelompok-kelompok studi Islam. Pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh tokoh-tokoh Salafi di masjid-masjid mulai menarik minat masyarakat yang ingin mendalami Islam secara lebih mendalam. Salafi di Malaysia memiliki ciri khas dalam menekankan pentingnya mengikuti pemahaman yang benar terhadap akidah serta menolak praktik-praktik yang dianggap bid'ah seperti perayaan Maulid Nabi, tahlilan, dan ziarah kubur dengan unsur-unsur ritual tertentu. Gerakan ini juga mendorong praktik ibadah yang lebih sederhana dan berusaha menjauhkan diri dari unsur-unsur mistisme yang banyak ditemui dalam budaya lokal. Meski demikian, gerakan ini sering dihadapkan pada kritik dari golongan tradisionalis dan institusi keagamaan resmi. Beberapa pihak menuduh Salafi terlalu keras dalam mengkritik amalan-amalan tradisional seperti maulid, tahlilan, dan zikir berjamaah yang merupakan bagian dari tradisi Islam di Malaysia. Di sisi lain, gerakan Salafi juga menghadapi tantangan dari pemerintah yang kadang-kadang menganggap ajaran mereka sebagai ancaman bagi stabilitas sosial, terutama jika ada unsur radikalisasi. Gerakan Salafi di Malaysia kerap kali berbenturan dengan golongan tradisionalis yang memegang teguh amalan-amalan yang sudah menjadi bagian dari budaya Melayu Islam, seperti ziarah kubur,
perayaan Maulid, atau amalan-amalan sufistik. Bagi kaum Salafi, banyak dari praktik ini dianggap sebagai bid'ah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Perbedaan pandangan ini menyebabkan ketegangan antara kedua kelompok baik di tingkat masyarakat maupun ulamanya. Meskipun gerakan Salafi terus berkembang, mereka juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik, terutama dari golongan tradisionalis dan sebagian besar masyarakat Malaysia yang mengamalkan Islam dalam bentuk yang lebih adaptif terhadap budaya lokal. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dominan di Malaysia, dan banyak ulama serta masyarakat awam menolak pendekatan Salafi yang dianggap terlalu keras dalam menafsirkan ajaran agama. Banyak yang berpendapat bahwa pendekatan Salafi dalam menolak amalan-amalan tradisional dapat menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat. Dalam beberapa kasus perdebatan antara pengikut Salafi dan tradisionalis mengenai amalan seperti tahlilan, ziarah kubur, atau doa bersama setelah salat menjadi isu yang memicu ketegangan sosial. Selain itu, terdapat juga anggapan bahwa aliran Salafi terlalu berorientasi pada Timur Tengah dan kurang memberikan ruang bagi perkembangan pemikiran Islam yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial Malaysia yang multikultural. Salah satu kritik terhadap gerakan Salafi di Malaysia adalah adanya kekhawatiran bahwa beberapa pengikutnya bisa terjerumus ke dalam radikalisasi. Meski mayoritas Salafi di Malaysia mengajarkan Islam yang damai, ada kekhawatiran bahwa interpretasi yang sangat literal terhadap ajaran Islam bisa memicu ekstremisme. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua gerakan Salafi mendukung kekerasan atau terorisme, dan sebagian besar penganut Salafi di Malaysia menolak tindakan kekerasan atas nama agama. Pada tingkat politik, gerakan Salafi di Malaysia tidak memiliki peran yang kuat di negara-negara lain seperti Arab Saudi atau beberapa negara Timur Tengah lainnya. Namun beberapa tokoh Salafi memiliki pengaruh dalam kelompok-kelompok dakwah, lembaga pendidikan, dan institusi keagamaan. Beberapa organisasi dakwah Salafi seperti Ikatan Muslimin Malaysia atau ISMA dan Persatuan Ulama Malaysia atau PUM terlibat dalam diskusi mengenai berbagai isu keagamaan di Malaysia. Namun pengaruh Salafi dalam politik tetap terbatas, terutama karena dominasi partai-partai politik Islam yang lebih mengedepankan pendekatan moderat dan kontekstual seperti Partai Islam se-Malaysia itu PAS. Meskipun demikian, Salafi terus berperan dalam memberikan pandangan yang kritis terhadap praktik-praktik Islam yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Maka teman-teman sekalian, dapat kita simpulkan bahwa aliran Salafi di Malaysia adalah bagian dari gerakan global yang mendorong pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada sumber-sumber asli agama. Di Malaysia, pengaruh gerakan ini berkembang melalui lembaga pendidikan, kelompok dakwah, serta interaksi dengan negara-negara Timur Tengah. Meskipun Salafi berhasil membangun basis pengikut yang signifikan, mereka tetap menghadapi tantangan dari golongan tradisionalis serta sebagian besar masyarakat yang lebih cenderung pada pendekatan Islam yang bersifat moderat dan kontekstual. Gerakan ini membawa banyak perubahan dalam wacana keislaman di Malaysia, namun keberadaannya juga menimbulkan perdebatan yang cukup intens, terutama dalam hal bagaimana Islam seharusnya dipraktikkan di tengah masyarakat yang multikultural seperti Malaysia. Gerakan Salafi di Malaysia adalah bagian dari dinamika besar gerakan pembaruan Islam yang berakar pada keinginan untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni. Sejarahnya di Malaysia menunjukkan bagaimana ide-ide ini menyebar melalui hubungan dengan Timur Tengah. Respon terhadap kolonialisme dan perkembangan sosial politik pasca kemerdekaan. Meskipun menghadapi tantangan dari golongan tradisionalis dan isu-isu terkait radikalisasi, gerakan Salafi terus berkembang dan memainkan peran penting dalam lanskap Islam di Malaysia. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan teman-teman sekalian manfaat, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.